Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini mungkin akan sedikit panjang dan saya tertarik untuk membuat video ini agar nanti saya bisa kirim buat anak-anak saya biar bisa menonton gimana seorang abinya berjuang mewujudkan mimpi-mimpinya. Tapi disclaimer juga ya, bahwa tadi yang pertama video ini khusus untuk anak-anak saya. Yang keduanya, kalau misalkan teman-teman pengen menonton, pengen mengambil sedikit pelajaran, silahkan ditonton. Yang keduanya, saya tegaskan kembali, saya bukan seorang ustadz. Jadi saya di sini, walaupun misalkan ada sedikit-sedikit dari tampilan wajah, tampilan pakaian saya, cara berpakaian saya, ya mudah-mudahan itu sebagai doa saja. Mudah-mudahan saya kedepannya bisa lebih bermanfaat lagi untuk umat. Jadi saya sedikit saya cerita tentang latar belakang saya. Saya itu terlahir bukan dari keluarga yang berkecukupan ya, malahan mungkin ya minus. Saya lulusan STM dan itu pun dengan, Masya Allah, dengan saya bisa lulus dengan pengorbanan atau perjuangan yang Masya Allah tidak mudah sekali. Karena kenapa? Untuk ongkos itu saya 5.000, lumayan jauh juga karena saya kan tinggal di kabupaten, sedangkan sekolah STM saya itu di kota Bandung, jadi cukup jauh juga. Itu pun saya membutuhkan ongkos 4.500, sementara uang jajan saya itu 5.000 dari, dan kadang-kadang itu pun memberatkan orang tua saya. Jadi bagaimana saya mencoba supaya saya bisa ongkosnya itu lebih, itu gitu, jangan lebih dari 5.000. Itu pun 4.500 sudah saya jalan kaki lumayan jauh juga. Jadi saya nggak seluruhnya pakai kendaraan umum. Dan kadang-kadang seringnya ketika jam 7 malam menjelang Isya, setelah Isya, kadang-kadang ibu saya masih mencari uang 5.000 buat ongkos besoknya lagi. Dan sering banget kejadian ketika nggak mendapat uang, nggak mendapat pinjaman, ibu saya selalu bilang, maaf, besok nggak bisa sekolah, uang ongkosnya nggak ada. Ya di sanalah saya merasa sedih sekali, karena buat saya sekolah itu menjadi hiburan buat saya. Saya bisa bertemu dengan teman-teman, ngobrol, kemudian bisa belajar. Intinya saya pakai sekolah itu sebagai sarana untuk memperbaiki kehidupan saya. Mungkin itu. Jadi selama 3 tahun itu, selama 3 tahun di STM, kalau di SMP alhamdulillah masih bisa ditempuh dengan jalan kaki. Jadi walaupun misalkan tidak dapat bekal dari orang tua, ya alhamdulillah masih bisa diakalin dengan jalan kaki. Kalau untuk SNM itu Masya Allah, mungkin harus berangkat jam berapa kalau misalkan saya harus jalan kaki ke sekolahannya. Tapi dari sana saya belajar tentang artinya komitmen saya. Komitmen saya harus belajar dengan baik, saya harus lulus dengan nilai baik agar bisa segera mendapatkan pekerjaan. Dan alhamdulillah singkatnya saya mendapatkan pekerjaan di suatu BUMN yang alhamdulillah
Saya Masya Allah sekali, saya bersyukur sekali karena hampir semua cita-cita saya, dari cita-cita kecil saya, cita-cita yang rada-rada besar, sampai cita-cita yang paling besar, saya tercapai. Wasilahnya dari saya bekerja, dari wasilahnya saya berjualan kecil-kecilan, dan banyaklah. Cuman intinya saya ingin bersyukur sekali. Video ini saya ingin memberikan pemahaman buat anak saya ataupun yang menonton channel ini, bahwa ketika kita telah dibiasakan dengan sesuatu yang sulit, maka kita akan semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Nah, bahayanya sekarang saat anak-anak saya mendapatkan segalanya dengan mudah. Jadi mudah-mudahan dengan video ini, yuk anak-anakku semakin semakin bisa belajar lagi tentang perjuangan, tentang pengorbanan. Dan video ini saya ingin selain saya menceritakan tentang suatu artinya perjuangan, artinya pengorbanan, yang keduanya saya ingin bercerita tentang kekuatan doa. Dan ini berhubungan dengan salah satu cita-cita tertinggi saya, yaitu pergi ke Baitullah. Jadi awal saya ingin berangkat ke Baitullah itu mungkin agak sedikit apa istilahnya. Jadi saya ingin ke Baitullah itu sangat simpel sekali gitu. Dan tujuannya bukan untuk ibadah. Saya cuma ingin cap. Saya ingin cap bahwa saya pernah ke Baitullah, pernah ke kota suci agama saya. Jadi nggak lebih gitu. Saya harapan pertama berangkat itu nggak lebih. Karena apa? Cita-cita saya itu yang lebih besar awalnya itu adalah saya ingin keliling dunia. Saya sudah mengelis beberapa negara yang ingin saya kunjungi. Tapi saya merasa malu gitu. Masa saya bisa keliling dunia tapi kota atau negara di mana kota suci agama saya berada nggak saya kunjungi. Makanya saya yang pertama itu saya pengen ke sana. Akhirnya alhamdulillah di tahun 2014 saya bisa ke sana, dan alhamdulillah juga itu menjadi apa istilahnya ya, momentum buat saya. Ternyata setelah 2014 ke sana, saya itu mendapatkan hidayah. Jadi yang awalnya saya sholat juga masih bolong-bolong, akhirnya saya di 2014 itu di umroh pertama itu, menjelang pulang saya sambil sujud, sambil berdoa menghadap Ka'bah, saya berjanji, ya Allah, amit-amit saya kalau sampai meninggalkan sholat lagi. Itulah titik balik saya, kenapa saya merasa mendapatkan hidayah. Dan sebelum saya meninggalkan juga saya berdoa, ya Allah, undang lagi hamba, mudah-mudahan hamba bisa diundang kembali saat Ramadan. Saya mikirnya seperti itu. Saya sebelum pulang ke tanah air itu saya berdoanya supaya saya bisa kembali lagi diundang tapi saat Ramadan. Kemudian singkat cerita, setelah 2014 berangkat, saya itu mendapatkan kenikmatan ketika saya berada ke sana. Akhirnya saya niat lagi ya, saya mengumpulkan uang lagi. Saya itu menghubungi satu travel di 2017 itu saya menghubungi travel, kemudian saya simpanlah uang 5 juta. Nah, saya niatnya itu bukan berangkat di Ramadan, tapi 1 bulan menjelang mau berangkat,
pihak travel telepon, "Ah, gimana mau nggak nambah 5 juta, 5 juta, sekitar 5 juta 500 kalau nggak salah, bisa berangkat Ramadan." Masya Allah, di sana saya langsung menyatakan, "Siap Bu, siap saya berangkat Ramadan." Artinya saya ingin di sini ingin memberikan pemahaman bahwa di sanalah kekuatan doa gitu. Apalagi kekuatan doanya di Baitullah. 2014 saya berangkat, 2017 saya umroh Ramadan. Di 2017 ini saya berdoa sebelum pulang itu, "Ya Allah, mudah-mudahan saya maksimal 3 tahun aja, jangan lebih dari 3 tahun Engkau undang lagi hamba ke Baitullah." Allah mengabulkan, tidak 3 tahun, tetapi di tahun 2019, jadi cuma 2 tahun. Umroh ketiga saya di 2019. Kemudian di 2019 itu saya berdoa saya pengen haji. Akhirnya saya mengumpulkan, menabung. Akhirnya 2022 saya kekumpul untuk haji furoda. Tapi qadarullah, saya gagal. Saya tertahan di Filipina. Kan mungkin itu ada masalah di travelnya lah. Tadi berarti kan ada jarak kan, 2019 keburu COVID ya. COVID, akhirnya ya saya di 2020 enggak berangkat, di 2021 enggak berangkat, 2022 gagal haji, di 2004 alhamdulillah saya berangkat, di 2023 saya berangkat lagi. Kemudian saya berdoanya pingin setiap tahun berangkat ke Baitullah ini. Akhirnya di 2024 saya berangkat haji, malah saya berangkat haji. Tapi sebelumnya di 2024 haji itu kan bulan Mei ya. Di bulan Februarinya saya umroh. Di 2024 Februari saya belum mempunyai uang, tapi saya terus berdoa di sana, saya pengen berangkat. Akhirnya 2024 saya bisa berangkat haji. Umroh ke-7 saya di 2025. Umroh ke-8 saya di 2025. Jadi 2 tahun berturut-turut saya alhamdulillah Allah undang terus ke sana. Jadi yang ingin saya tekankan di sini, yuk kita berdoa, anak-anakku, teman-teman, sahabatku semua. Yuk, kekuatan doa itu buat saya tidak meragukan lagi dengan kekuatan doa. Allah itu selalu memberikan kemudahan dan Allah selalu mengabulkan. Bahkan pengabulannya itu lebih cepat dari deadline yang saya buat gitu. Jadi mudah-mudahan di sini ada anak-anak saya bisa saya kirimkan video ini. Kemudian mudah-mudahan sahabat-sahabat semua bisa mengambil hikmahnya dari video ini atau manfaatnya. Pertama, ketika kita terlahir dari keluarga yang terbatas, jangan pernah berkecil hati. Allah itu Maha Kaya. Selagi kita mau berusaha, berikhtiar maksimal, kita berdoa, jangan lupa juga minta doa dari orang tua. Insya Allah Allah akan mudahkan. Yang keduanya, kekuatan doa di Baitullah itu luar biasa. Kekuatan doa di Baitullah itu luar biasa. Jadi setiap doa yang saya panjatkan di sana, alhamdulillah Allah kabulkan. Mungkin itu saja. Mudah-mudahan dari video ini banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan. Kalau misalkan ada kesalahan atau sesuatu yang tidak mengenakan, mohon dimaafkan. Bahkan hanya keterbatasan saya dalam bercerita. Ya mudah-mudahan ke depannya saya bisa bercerita lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.